الله وبركاته. الحمد لله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءكم رمضان الشهر المبارك. أما بعد، الحاضرون sidang Jumat rahimakumullah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya. Alhamdulillah wa syukurillah di bulan Sya'ban ini Allah masih memberikan karunia nikmat kepada kita yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat ihsan. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendirikan salat Jumat secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Kalau kita berbicara mengenai nikmat sehat, berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang kondisi badannya sehat, akan tetapi masih banyak pula yang tidak memenuhi panggilan Allah untuk sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini Allah selalu jaga keimanan kita, Allah selalu jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para tabi'in dan tabi serta orang-orang saleh. Sudah barang tentu tanpa kita bohongi, tanpa kita bumi, kita harus jujur. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita sangat berharap mendapatkan rekomendasi, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak begitu mudah untuk mendapatkan rekomendasi syafaat Rasulullah SAW sepanjang selama kita hidup di dunia ini tidak pernah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang disampaikan pembawa acara tadi, mungkin dalam hitungan jam kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan akan memasuki tamu agung, tamu yang begitu dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman, yakni bulan suci Ramadan. Kalau kita berbicara mengenai perbedaan awal puasa, janganlah menjadi diskusi menarik dalam kehidupan kita, karena pada esensinya bukan masalah kapan kita puasanya,
Akan tetapi yang perlu kita pikirkan bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita memotivasi diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin dalam khutbah-khutbah sebelumnya telah disampaikan persiapan-persiapan apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu beliau bersabda kepada para sahabatnya, seperti yang tadi di awal dibacakan, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Kata Rasulullah SAW, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita berbicara mengenai berkah, mungkin di saat kita setiap hari bilang berkah. Kita baca Quran supaya berkah, kita sholat supaya berkah, kita sedekah supaya berkah, kita berbuat baik agar berkah. Itu semuanya keberkahan yang kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi dalam bulan suci Ramadan ini Allah tahu sebanyak-banyaknya keberkahan 24 jam yang bisa kita raih, tergantung dari diri kita mau atau tidak mengambil keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah esensinya dalam bulan suci Ramadan itu ada 3 hal yang mesti kita manfaatkan. Yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang selalu menghidupkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan sebagai perisai diri kita, sebagai tameng kita untuk menghadapi segala bentuk godaan syaitan. Dan yang tak kalah pentingnya dalam bulan suci Ramadan ini merupakan sarana bagi kita untuk meraih keberkahan. Kalau kita lihat di bulan Ramadan ada waktu-waktu tertentu doa kita untuk diaji Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan ada tempat-tempat tertentu yang doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan ada kebiasaan atau ibadah-ibadah yang doanya langsung Allah ijabah. Akan tetapi dalam bulan suci Ramadan ini 24 jam keberkahan Allah akan berikan kepada kita. Lagi-lagi tergantung pada diri kita. Bisakah kita bermunajat kepada Allah? Bisakah kita qiyamul lail setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala? Tergantung pada diri kita. Maka Allah tekankan bahwa ibadah puasa ini hukumnya wajib. Kenapa di dalam surat Al-Baqarah Allah tidak katakan, Allah tidak panggil hai orang-orang Islam? Kenapa Allah yang panggil hai orang-orang yang beriman? Karena pada konteksnya hanya orang-orang beriman saja yang bisa menjalankan segala aktivitas ibadah Ramadan. Berapa banyak orang yang mengaku Islam, akan tetapi korelasinya berbanding lurus berapa banyak pula orang-orang yang tidak berpuasa ketika bulan Ramadan datang. Kebanyakan dari kita bahwasanya bulan suci Ramadan ini datang hanya sebagai rutinitas belaka, hanya sebagai kegiatan tahunan belaka yang tidak membekas selepas Ramadan meninggalkan kita. Inilah momentum yang paling baik ketika 1 bulan penuh kita dipanggil yang namanya pondok madrasah Ramadan. Di sanalah diri kita digembleng, di sanalah hati kita kembali ditata, di sanalah kembali keimanan kita diadu. Bagaimana kita mencas kembali setelah 11 bulan bisa jadi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 11 bulan kita lalai terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW. Begitu herannya janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
sebenarnya adalah ibadah ketika kita kerjakan di pagi hari. Man shoma. Shoma ini dalam kitab biasanya adalah bagaimana barang siapa yang berpuasa, yang disertai karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ternyata ada kesamaan hadis ini. Yang pertama man shoma, yang kedua man qoma. Apa makna dari man qoma ini? Barang siapa yang beribadah menjalankan sholat di malam hari karena Allah, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya di tahun sebelumnya. Begitu luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meraih kesempatan bulan suci Ramadan ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, pertanyaannya sekarang ketika Ramadan sudah masuk, ada tidak pada diri kita sudah membuat progres? Ada atau tidak pada diri kita sudah membuat program? Kira-kira dalam satu bulan ini saya mau ngapain? Apakah ada target-target dalam diri kita yang telah kita tetapkan? Apakah dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah punya target yang akan menghafalkan Al-Quran sebanyak 5 kali? Apakah dalam bulan suci Ramadan tahun ini kita sudah mentargetkan akan bersedekah banyak-banyak untuk kepada orang-orang yang berpuasa? Apakah dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah mentargetkan bagaimana kita mendirikan qiyamul lail selama 30 hari penuh? Inilah targetan ibadah amalia kita, ibadah yang kita yang seharusnya kita pikirkan. Kapan lagi kita akan memberikan program seperti ini? Janganlah Ramadan lalu begitu saja, akan tetapi tidak berdampak bagi diri kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Tidak ada jaminan bagi diri kita kalau kita bisa berjumpa Ramadan tahun depan. Banyak kenyataan-kenyataan yang kita lihat. Silakan bapak-bapak jemaah melihat samping kanan kiri. Bisa jadi tahun kemarin yang ada bersama kita sholat Jumat pada hari ini, namun pada saat ini beliau sudah tidak ada lagi. Namun pada saat ini beliau tidak lagi menjumpai Ramadan yang mulia ini. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan sia-sia. Jangan sampai kita ketika memasuki bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya, yang tidak mendapatkan amal aliyah kita kerjakan setiap harinya. Inilah kebiasaan-kebiasaan masyarakat awam. Bagaimana mereka menyebut Ramadan? Memang penuh dengan kegembiraan. Hati-hati, di sana ada kesyirikan-kesyirikan kecil yang kita lakukan ketika kita menyebut bulan suci Ramadan. Jemaah kita rahimahumullah, begitu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak pahala Allah tabur kepada kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana keberkahan ketika kita tilawah Quran, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib dan lain-lain sebagainya. Lagi-lagi tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum yang paling baik ini. Apa ujung daripada ayat surat Al-Baqarah 143 yang pada akhirnya yang kita harapkan adalah la'allakum tattaqun. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tidak ada dalam apa-apa yang kita dapatkan. Jangan sampai gelar yang kita dapatkan adalah al-munafiqun al-musyrikun. Inilah yang perlu kita hindari. Na'udzubillah min dzalik, apabila kita mendapatkan gelar al-musyrikun al-munafiqun, sungguh teramat rugi orang-orang yang mendapatkan gelar tersebut. Untuk itu, marilah bersama-sama kita berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dalam hitungan jam tamu agung datang ke rumah kita dan tamu agung menghampiri kita, kita manfaatkan, kita sambut dengan kegembiraan, kita persiapkan ibadah kita yang sebaik-baiknya, kita dalamkan dalam diri kita, kita berdoa, kita selipkan doa dalam doa kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik selama hidup kita. Kita dalamkan dalam diri kita, mudah-mudahan tilawah Quran kita di dalam Ramadan ini adalah tilawah yang terbaik selama hidup kita.
kita doakan dalam diri kita, mudah-mudahan sedekah di bulan Ramadan ini adalah sedekah yang terbaik di dalam hidup kita. Dengan demikian akan terjadi motivasi yang teratur lebih bagus lagi. Inilah semangat yang luar biasa apabila hati kita tata kembali untuk memasuki bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan usia kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan usia kita menjadi yang barokah. Allah memperjumpakan diri kita dengan bulan suci Ramadan sehingga kita dapat memaksimalkan ubudiyah kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita, amal jariah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم حرينا الحق حق اتباعه وإلى الباطل الباطل وارزقنا له. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود يا فعيل ما يريد أغنني بحرم فضلك أمن سواك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبلغا صابرا. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم كلنا وسلم تطلبنا رمضان وحتى ربنا القرآن وحفظ القرآن الليل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب اليوم المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله تسمعون. أقيموا الصلاة.